Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Gofar dari kelas TI 22B2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang siklus instruksi dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Siklus instruksi yaitu terdiri dari dua siklus fetch dan siklus eksekusi. Seperti pada digambar, dari start mengambil instruksinya berikut mengeksekusi instruksi hal fetch cycle. Program counter PC berisi alamat instruksi yang akan dibaca. Prosesor membaca instruksi dari alamat memori yang ditunjuk PC. Instruksi di load ke instruction register IR. Prosesor menerjemahkan isi instruksi dan memerintahkan aksi yang sesuai dengan instruksi. Execute cycle. Transfer data antara CPU dengan main memory, transfer data antara CPU dengan modul I/O, data processing, operasi aritmetik atau logika terhadap data oleh CPU, kontrol, perubahan urutan program, merubah isi PC dengan instruksi jam, menghentikan program isi di tengah jalan dengan instruksi halt, kombinasi dari hal-hal di atas. Siklus fetch eksekusi. Pada setiap siklus instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dan dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut program counter PC. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Siklus fetch eksekusi. Instruksi-instruksi yang dibaca akan dimuat dalam register instruksi IR. Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat direpresentasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Aksi CPU, CPU memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU perpindahan data dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Pengolahan data, CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Elemen siklus eksekusi. Yang pertama, instruksi address calculation (IAC), yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi, biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila panjang setiap instruksi 16 bit pada memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Selanjutnya, instruction fetch if, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Selanjutnya, instruksi operation decoding IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operand yang akan digunakan. Operand address calculation (OAC), yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Operand fetch off adalah pengambilan operand dari memori atau modul I/O. Data operation, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksinya. Operand store OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Interrupt, apakah itu? Suatu instruksi dalam program kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ada hambatan yang berasal dari kekeliruan matematis, overflow, division by zero, proses I/O menulis membaca data, kegagalan hardware, timer CPU, penjadwalan. Masalah, kalau hambatan muncul seketika, bisa langsung dihandle lewat program itu sendiri, misalnya dengan menyiapkan percabangan berdasarkan kondisi. Bagaimana kalau eksekusi sebuah instruksi itu butuh waktu? Apakah harus menunggu hasilnya, error atau tidak? Terus, CPU membiarkan sebuah instruksi dieksekusi. CPU melanjutkan membaca instruksi berikutnya. Tetapi sebelumnya membaca instruksi berikutnya, CPU memeriksa adalah
adakah sinyal interrupt yang masuk dari instruksi yang tadi? Fungsi interrupt adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada routine interupsi. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendala terletak pada CPU di samping itu kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antara modul. Macam-macam kelas sinyal interupsi. Yang pertama program, yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program, contohnya arithmetic overflow, pembagian nol, operasi ilegal. Yang kedua, timer adalah interupsi yang dibangkitkan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Ketiga, I/O, sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Yang keempat, hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Siklus instruksi dengan interrupt seperti pada gambar. Start mengambil instruksi ini berikut, eksekusi instruksi halt, siklus pengambilan, siklus eksekusi, siklus instruksi paling bawah, pemeriksaan interupsi dan eksekusi interupsi. Interrupt handling details. Sebelum membaca instruksi berikutnya, CPU memeriksa ada sinyal interrupt atau tidak. Jika tidak ada interrupt, baca instruksi berikutnya. Yang ketiga, jika ada interrupt, arahkan PC ke alamat instruksi interrupt handler dan hentikan program yang sedang berjalan untuk sementara. 4. Jika handling sudah selesai, arahkan kembali PC ke alamat instruksi berikutnya yang seharusnya dibaca. Apabila instruksi ditangguhkan, maka prosesor menangguhkan eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lainnya yang relevan. Kedua, prosesor menyetel program counter PC ke alamat awal routine interrupt handler. Interupsi ganda yang pertama, menolak atau tidak mengizinkan interupsi lainnya saat suatu interupsi ditangani prosesor. Kemudian setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru ditangani. Disebut pengolahan interupsi berurutan sekuensial. Pendekatan ini cukup baik dan sederhana karena interupsi ditangani dalam urutan yang cukup ketat. Kelemahan, tidak memperhitungkan prioritas interupsi. Diperlihatkan pada gambar. Mengidentifikasikan prioritas bagi interupsi dan interrupt handler. Mengizinkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani terlebih dahulu. Selanjutnya, ini gambarnya. Contoh pendekatan bersarang. Suatu sistem memiliki 3 perangkat I/O, printer, disk, dan saluran komunikasi dengan prioritas masing-masing 2, 4, dan 5. Pada awal sistem melakukan pencetakan dengan printer, saat itu terdapat pengiriman data pada saluran komunikasi sehingga modul komunikasi meminta interupsi. Proses selanjutnya adalah pengalihan eksekusi interupsi modul komunikasi, sedangkan interupsi printer ditangguhkan. Keempat, selanjutnya saat pengeksekusian modul komunikasi terjadi interupsi disk. Namun karena prioritasnya lebih rendah, maka interupsi disk ditangguhkan.
Setelah interupsi modul komunikasi selesai, akan dilanjutkan interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi, yaitu DIX. Bila interupsi DIX selesai, dilanjutkan eksekusi interupsi printer. Selanjutnya dilanjutkan eksekusi program utama. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.